Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan review tentang buku The Mindful Hustle. Kemarin sudah ada 3 poin utama yang kita bahas. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan kemarin. Untuk poin yang keempat, yang akan kita bahas itu terkait efisiensi waktu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk efisiensi terhadap waktu? Ada dua cara. Yang pertama itu adalah kita bisa mengurangi kegiatan. Kita bisa fokus dengan hal-hal yang memang menjadi prioritas kita, dan kita bisa melakukan seadanya untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas kita. Dwight David Eisenhower membagi tugas menjadi 4 kategori berdasarkan tingkat seberapa penting dan seberapa mendesak. Untuk hal yang penting dan mendesak, bisa kita dahulukan, seperti halnya kita mengerjakan deadline atau membalas email dari rekan kerja kita. Kemudian yang kedua adalah hal yang penting namun tidak mendesak. Hal ini bisa kita jadwalkan, misalnya seperti olahraga. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah hal yang mendesak namun tidak terlalu penting, yaitu ada seperti mencuci pakaian, menyetrika, dan mencuci baju. Nah, hal ini bisa kita delegasikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, itu adalah hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, hal ini utamanya perlu kita hindari ya, misalnya seperti membuka sosial media ataupun menonton gibahan di sosial media. Namun yang dapat kita pahami adalah pembagian 4 kategori tugas ini tidak semua orang sama ya, karena semua orang memiliki prioritasnya berbeda-beda. Misalnya dalam keadaan seorang ibu yang memiliki 2 anak kecil-kecil dan seorang ibu yang memiliki 1 anak dewasa pasti memiliki prioritas yang berbeda. Untuk poin selanjutnya adalah habit and goals. Jika goals itu kita ibaratkan sebagai suatu destinasi, maka mobil dan GPS adalah suatu alat yang dapat kita gunakan untuk mencapai goals tersebut secara konsisten. Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita membangun kebiasaan untuk mencapai goals tersebut, dan bagaimana caranya agar kita tidak hanya semangat di awal saja. Kita bisa menggunakan metode Fogg Behavior Model yang diciptakan oleh Dr. Brian Jeffy dan dipopulerkan dalam buku berjudul Tiny Habits. Dalam metode Fogg Behavior Model, kita membutuhkan 3 komponen untuk membangun suatu kebiasaan, yaitu ada motivasi, kemampuan, dan pemicu atau prompt. Ketiga komponen ini harus ada dalam waktu yang bersamaan, dan barulah suatu kebiasaan itu dapat terlaksana. Artinya, ketika kita ingin membangun suatu kebiasaan baru, maka kita membutuhkan motivasi yang cukup, kemampuan yang cukup, dan pemicu yang efektif. Kemudian motivasi. Motivasi ini adalah suatu dorongan yang membangkitkan keinginan kita untuk memulai suatu kebiasaan baru. Kemudian di sini ada kemampuan. Kemampuan ini bukan tentang kompetensi, akan tetapi tentang bagaimana kita dapat melakukan hal tersebut dalam waktu tertentu. Misalnya gini, misalnya kita ingin membaca buku sekali duduk. Kita akan lebih mudah untuk membaca 3 lembar halaman dibandingkan kita membaca 3 bab buku. Nah, itu terkait dengan kemampuan. Misalnya kita ingin membangun suatu kebiasaan baru, ingin minum air putih, ingin rajin minum air putih setiap hari. Itu akan lebih mudah kita lakukan ketika kita sudah menyiapkan air tersebut di samping kita, dan kemudian saat bangun tidur kita tinggal meminumnya, dibandingkan dengan kita harus mengambil air putih tersebut di dapur. Nah, kemudian di sini tentang pemicu atau prompt. Nah, misalnya ketika kita sedang rajin, sedang ingin membangun kebiasaan baru running, hendaknya kita menyimpan sepatu running itu di tempat yang sering kita lewati. Untuk poin selanjutnya yaitu emotion management atau manajemen emosi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen emosi itu?
Dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Nah, manajemen emosi itu adalah suatu kemampuan kita untuk menyadari perasaan yang kita miliki di berbagai situasi. Bukan berarti kita nggak boleh marah loh saat bekerja. Nah, manajemen emosi ini adalah kita dapat merubah perasaan negatif itu menjadi positif, sehingga nantinya tidak mengganggu diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk manajemen emosi ini, yaitu adalah dengan ART framework. A-nya itu adalah awareness, R-nya itu adalah regulation, dan T-nya itu adalah transformation. Awareness, kita bisa mengenali emosi kita dengan journaling atau menguraikan apa saja yang kita rasakan ketika kita sedang marah. Kemudian kita juga bisa body scan, kita bisa merasakan apakah ketika kita sedang marah itu merasakan pusing, sakit badan, ataupun stres. Kemudian regulation, kita bisa melakukan meditasi ataupun menarik napas sedalam-dalamnya ketika kita sedang marah. Dan yang ketiga adalah transformation. Kita bisa merubah perasaan negatif itu menjadi positif dengan cara kita melihat sudut pandang dari sudut pandang yang lain. Misalnya ketika kita kesal harus revisi proposal saat kita bekerja di kantor, nah kita bisa memandang itu sebagai hal yang positif. Saya harus merevisi proposal ini agar nanti ketika presentasi hasilnya dapat disetujui oleh semua orang. Poin yang terakhir yaitu tentang metode atau cara untuk tetap konsisten. Yang pertama, kita membutuhkan accountability partner atau seseorang yang membantu kita untuk tetap konsisten terhadap tujuan yang sudah kita tetapkan. Misalnya kita bisa temukan di grup belajar ketika seorang pemalas ini mengerjakan tugas secara bersama-sama, maka mau tidak mau atau secara terpaksa dia akan mengerjakan tugas tersebut sembari dibantu oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua juga kita bisa melihat di grup belajar online, misalnya seperti les bahasa Inggris, ketika seseorang ingin mencapai suatu tujuan, maka mereka juga membutuhkan orang untuk selalu menanyakan tentang kemajuan dari progres yang dia tetapkan. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki teman yang mempunyai tujuan yang sama dengan kita? Nah, caranya dengan kita mengupdate progres kita di sosial media. Misalnya di Instagram. Nah, kita bisa membuat highlight ataupun kita bisa mengupdate progres-progres kita, misalnya progres olahraga ataupun baca buku kita di story ataupun di postingan kita, agar semua orang followers kita bisa melihatnya. Peneliti Anu Holding dari McGill University menyatakan bahwa orang-orang yang mengupdate progres mereka di sosial media, baik Instagram maupun Facebook, memiliki progres yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak mengupdate progres mereka di sosial media. Belum tentu penyebabnya ini apa, namun yang pasti ketika seseorang mengupdate progres mereka di sosial media, maka dilihat banyak followers mereka dan mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki accountability partner dan malu untuk mengupdate progres kita di sosial media? Nah, caranya kita bisa membuat accountability tracker. Nah, tracker ini dapat membantu kita untuk melihat pola-pola yang dapat membantu ataupun menghambat dari pekerjaan kita. Dengan membuat tracker, kita akan lebih termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan setiap harinya.